Di sebuah kota metropolitan yang ramai, Karina, seorang wanita berusia 40 tahun, berdiri di puncak kesuksesan. Dari balkon kantor megahnya, di lantai 50 sebuah gedung pencakar langit. Ia memandang cakrawala kota yang berkilauan di malam hari. Lampu-lampu neon dan gemerlap gedung-gedung mencerminkan perjuangannya selama 2 dekade. Karina adalah pendiri TechVision Innovat, perusahaan perangkat lunak terkemuka di kawasan Asia Tenggara, yang kini menjadi rujukan dunia dalam teknologi kecerdasan buatan. Namanya sering menghiasi headline majalah bisnis, disebut sebagai ratu teknologi dan inspirasi bagi jutaan perempuan muda. Namun, perjalanan Karina tidak selalu dipenuhi kilauan. 20 tahun lalu, ia hanyalah gadis kampung dari desa kecil di pinggiran Jawa, lahir dari keluarga sederhana. Ayahnya seorang petani, dan ibunya penjual sayur di pasar. Karina kecil sering tidur dengan perut setengah kenyang. Jika kau berbuat baik dan bekerja keras, Tuhan akan membalasmu, kata ibunya selalu. Kalimat yang menjadi pegangan Karina, niat suci itu, yang berakar dari nilai agama yang diajarkan keluarganya, mendorongnya untuk bermimpi besar. Ia belajar dengan tekun, memanfaatkan beasiswa sekolah, dan akhirnya meraih gelar sarjana teknik informatika dari universitas ternama, meski harus berjalan kaki berjam-jam untuk menghemat ongkos. Setelah lulus, Karina memulai langkah pertamanya di dunia teknologi. Ia bekerja sebagai programmer junior di perusahaan kecil, sering begadang demi menyelesaikan kode-kode rumit, gajinya pas-pasan. Tapi ia tak pernah menyerah. Keberhasilan bukan soal uang, tapi soal dampak, pikirnya. Dengan semangat pantang menyerah, ia mulai merancang ide untuk TechVision Innovat. Di sebuah kamar kos sederhana, dengan laptop bekas dan secangkir kopi murah, Karina menulis baris demi baris kode yang akhirnya menjadi cikal bakal aplikasi AI revolusioner. Ketika ia meluncurkan produk pertamanya, sebuah sistem manajemen data berbasis AI, dunia bisnis langsung terpukau. Dalam 3 tahun, perusahaan kecilnya berkembang menjadi raksasa teknologi, dengan ratusan karyawan dan pelin dari berbagai negara. Karina bukan sekadar pebisnis, ia percaya bahwa kesuksesan harus dibagi. Ia mendirikan yayasan pendidikan untuk anak-anak miskin, menyumbang beasiswa, dan membangun pusat pelatihan teknologi gratis. Jika aku bisa bangkit, mereka juga bisa, ujarnya dalam hati, mengingat masa kecilnya yang penuh perjuangan. Nilai agama yang dia pegang bahwa perbuatan baik akan membawa berkah tercermin dalam setiap langkahnya. Ia memperlakukan karyawannya seperti keluarga, memberikan bonus besar, cuti fleksibel, dan ruang untuk berkreasi. Tak heran, masyarakat memujinya. Majalah ternama menobatkannya sebagai perempuan paling berpengaruh selama 3 tahun berturut-turut. Namun, di balik sorotan lampu dan pujian, ada tekanan tak terucapkan. Ia harus selalu tampil sempurna. Dunia seolah menanti-nanti kesalahan kecil dari seorang wanita sehebat Karina, dan itu kadang membuatnya lelah. Di tengah hiruk-pikuk kesuksesan, Karina merasa bangga. Ia sering menatap foto keluarganya di meja kantor, gambar ibu dan ayahnya yang tersenyum sederhana dan berbisik, "Ini untuk kalian." Rasa syukur mengalir di hatinya, bercampur dengan kelegaan. Ia telah membuktikan bahwa seorang gadis desa bisa mengubah nasib, tak hanya untuk dirinya, tapi juga untuk ribuan orang lain. Budaya kewirausahaan yang kini mekar di kalangan generasi muda terasa seperti buah dari inspirasinya. Perempuan-perempuan muda di seluruh negeri menulis surat kepadanya, mengatakan bahwa Karina adalah teladan mereka, simbol bahwa kerja keras dan kecerdasan bisa menembus batas gender dan kelas sosial. Namun, di balik gemerlap itu, ada bisikan kecil di hati Karina. Ia merasa hidupnya terlalu sibuk, terlalu penuh dengan rapat dan proyek. Meski ia mencintai pekerjaannya, ada keinginan sederhana untuk memiliki kehidupan pribadi yang hangat, tempat ia bisa melepas topeng ratu teknologi dan menjadi diri sendiri. Ia membayangkan sebuah keluarga, tawa di meja makan, dan seseorang yang mencintainya bukan karena kekayaannya, tapi karena siapa dia sebenarnya. Dengan hati penuh harapan, Karina melangkah ke fase berikutnya dalam hidupnya, tanpa menyadari bahwa di balik kesuksesan megahnya,
Badai sedang mengintai, siap mengguncang dunia yang telah ia bangun dengan susah payah. Di tengah kesibukan membangun kerajaan teknologinya, Karina menemukan oas dalam hidupnya saat bertemu Dito. Malam itu, 2 tahun lalu, adalah momen yang tak pernah ia lupakan. Sebuah pameran fotografi di galeri seni ternama di Jakarta membawanya pada pria berusia 35 tahun dengan senyum hangat dan mata penuh gairah. Dito, seorang fotografer berbakat, memamerkan karya-karyanya tentang keindahan alam Indonesia dari sawah hijau di Bali hingga matahari terbenam di Raja Ampat. Karina, yang datang untuk melepas penat dari rapat tanpa henti, terpesona oleh cara Dito menceritakan kisah di balik setiap foto. Ini bukan sekadar gambar, ini adalah jiwa alam, ujar Dito dengan suara lembut, dan hati Karina bergetar. Bagi wanita yang hidupnya dipenuhi kode dan data, ada sesuatu yang menyegarkan dari semangat seni Dito, sesuatu yang sederhana namun mendalam. Hubungan mereka berkembang cepat. Dito, dengan sikapnya yang santai dan tawa yang menular, menjadi pelarian sempurna dari tekanan dunia Karina. Ia tak pernah mempedulikan kekayaan atau statusnya, atau begitulah yang Karina rasakan. Ketika Dito mengajaknya makan malam di warung sederhana, memesan sate ayam dan teh manis, Karina merasa seperti gadis desa lagi, bebas dari sorotan publik. "Aku mencintaimu karena hatimu, bukan dompetmu," kata Dito suatu malam. Dan Karina tersenyum, hatinya dipenuhi kehangatan. Mila yang diajarkan keluarganya tentang pernikahan sebagai ikatan suci, tempat dua jiwa saling mendukung. Terasa hidup dalam hubungan ini. Ia percaya Dito adalah pria yang tulus, seseorang yang melihatnya sebagai Karina, bukan ratu teknologi. Setahun setelah pertemuan itu, mereka menikah dalam upacara intim di sebuah villa di Ubud, dikelilingi keluarga dan teman dekat. Karina mengenakan kebaya putih sederhana, merasa seperti sedang melangkah ke babak baru yang penuh harapan. Dito, tampan dalam beskap hitam, berjanji akan setia dan mendampinginya sepanjang hidup. "Kita akan bangun hidup bersama, Karina," bisiknya di bawah pohon frangipani, dan Karina memegang janji itu erat-erat, seolah itu adalah jangkar bagi mimpinya akan keluarga yang hangat. Budaya modern yang ia hayati penerimaan cinta tanpa memandang status atau kekayaan terasa sempurna di momen itu. Ia tak peduli bahwa penghasilan Dito dari fotografi jauh di bawahnya, atau bahwa ia yang membeli villa mewah di kawasan elit Jakarta sebagai rumah mereka. Cinta bukan soal uang, pikirnya, sikap toleran dan penuh pengertian yang mencerminkan hati besar Karina. Hari-hari awal pernikahan mereka bagaikan dongeng. Villa megah yang Karina beli menjadi saksi tawa mereka. Dinding kaca besar memamerkan pemandangan kota yang berkilau. Kolam renang infinity di halaman belakang mencerminkan langit malam, dan ruang makan dipenuhi aroma masakan yang mereka coba buat bersama, meski sering berakhir dengan tawa karena Dito membakar ayam. Karina, yang biasanya terjaga sampai larut untuk urusan television inovatif, kini meluangkan waktu untuk duduk di sofa, mendengarkan Dito bercerita tentang petualangannya mencari foto sempurna di hutan atau pantai terpencil. Ia merasa bahagia, seolah tekanan dunia bisnis lenyap saat Dito memeluknya. Masyarakat mungkin berbisik tentang ketimpangan mereka seorang wanita miliarder dengan fotografer biasa, tapi Karina tak peduli. Ia bangga bisa mencintai tanpa syarat, membuktikan bahwa cinta sejati tak mengenal batas kelas atau kekayaan. Dito, dengan caranya sendiri, tampak berusaha. Ia sering membawa pulang bunga liar dari perjalanan fotografinya, meninggalkan catatan kecil di meja dapur yang bertuliskan, "Untuk wanita terkuat yang kucintai." Karina tersentuh, hatinya penuh keyakinan bahwa ia telah memilih pasangan yang tepat. Ia bahkan mendukung mimpinya membiayai studio fotografi kecil untuk Dito, berharap ia bisa berkarya lebih leluasa. "Kau pantas mengejar pasionmu," ujar Karina, tersenyum lembut. Dan Dito mencium keningnya sebagai balasan. Rasa percaya yang begitu kuat mengalir di hati Karina, seolah ikatan mereka tak bisa digoyahkan. Ia membayangkan masa depan, anak-anak berlarian di villa, liburan keluarga ke destinasi impian Dito, dan malam-malam tenang di mana mereka saling berbagi cerita.
Namun, di balik kehangatan itu, ada bayangan kecil yang mulai muncul. Meski Karina tak menyadarinya sepenuhnya, Dito kadang terlihat sibuk dengan ponselnya, mengatakan itu Clint yang memesan sesi foto. Ia mulai sering pergi pagi-pagi dan pulang larut. Dengan alasan mencari cahaya sempurna untuk proyeknya, Karina dengan hati penuh cinta, mengangguk penuh pengertian, mengabaikan rasa aneh yang sesekali menyelinap. Ia meyakinkan diri bahwa ini adalah bagian dari kehidupan seniman, bahwa Dito butuh ruang untuk berkarya. Malam itu, saat ia duduk sendirian di ruang tamu villa, memandang kota yang berkilau, Karina masih tersenyum, memegang keyakinan bahwa pernikahan mereka adalah anugerah. Tapi di luar jendela, di bawah gemerlap lampu kota, sesuatu sedang bergerak. Sesuatu yang akan segera mengguncang dunia indah yang ia kira abadi. Di malam yang sunyi, Karina duduk di sofa ruang tamu villa mewahnya, memandang cakrawala Jakarta yang berkilau melalui dinding kaca besar. Lampu-lampu kota yang biasanya memberinya ketenangan kini terasa agak asing. Sudah 2 bulan, sejak hari-hari penuh tawa bersama Dito mulai memudar. Awalnya, karena menganggap ini, wajar Dito adalah seniman, dan seniman punya ritme hidup yang tak terduga. Ia sering berkata, "Aku harus mengejar cahaya sempurna, sayang." Saat berangkat pagi-pagi untuk sesi foto di luar kota, lalu pulang larut malam, kadang setelah jam 1 dini hari, Karina tersenyum, mengangguk penuh pengertian, dan berkata, "Aku bangga padamu." Hatinya, yang masih dipenuhi cinta, berusaha memahami bahwa pasion Dito membutuhkan waktu dan ruang. Namun, kebiasaan itu mulai terasa aneh. Dito semakin sering pergi, kadang selama akhir pekan penuh dengan alasan proyek besar atau klien penting dari luar negeri. Ponselnya tak pernah lepas dari tangan. Layarnya selalu menyala dengan notifikasi yang ia buru-buru matikan saat Karina mendekat. "Hanya Clint, rutin kok," ujarnya cepat, senyumnya sedikit kaku. Karina, dengan keyakinan yang diajarkan keluarganya tentang pernikahan sebagai ikatan suci, mencoba menepis keraguan. Ia bertanya pada diri sendiri, haruskah aku mempercayainya sepenuhnya, seperti yang agama ajarkan? Ataukah ini prasangka buruk? Pikiran itu bergulat di benaknya, membuat dadanya sesak. Ia tak ingin menjadi istri yang curiga, tapi ada sesuatu yang tak bisa ia abaikan. Suatu malam, saat Dito tertidur di kamar, Karina membuka aplikasi perbankan di ponselnya untuk memeriksa anggaran bulanan TVision Innovate. Matanya terhenti pada laporan kartu kredit bersama yang ia berikan pada Dito untuk kebutuhan studionya. Ada transaksi yang aneh, pembayaran 15 juta rupiah di Hotel Bintang 5 di Bali. Padahal Dito bilang, ia memotret di hutan Bogor. Ada pula pembelian perhiasan seharga 8 juta rupiah di butik mewah dan tagihan restoran romantis yang tak pernah ia kunjungi bersamanya. Jantung Karina berdegup kencang. Mungkin ini untuk kejutan ulang tahunku, pikirnya, berusaha menenangkan diri. Ia mengingatkan dirinya pada nilai-nilai yang ia pegang. Kepercayaan adalah fondasi pernikahan. Tapi tangannya gemetar saat menutup aplikasi dan tidur malam itu terasa sulit. Keesokan harinya, Dito pulang larut lagi. Bau parfum samar bukan merek yang Karina gunakan menyengat dari jaketnya. Hari yang panjang. Banyak debu di lokasi, katanya sambil buru-buru ke kamar mandi. Karina menatap jaket yang tergeletak di sofa, hatinya bergetar antara cinta dan keraguan. Ia ingin bertanya, tapi kata-kata tercekat di tenggorokan. Masyarakat di luar sana mungkin berbisik tentang dirinya wanita miliarder yang terlalu sukses, terlalu sibuk, hingga suaminya mencari kebahagiaan lain. Stereotip itu menyakitkan. Tapi Karina tak mau mempercayainya. Ia tahu banyak pria merasa terintimidasi oleh kesuksesannya, dan ia pernah berpikir Dito berbeda. "Aku terlalu sibuk, mungkin dia merasa diabaikan," gumamnya, menyalahkan diri sendiri. Hari-hari berlalu, dan jarak di antara mereka semakin terasa. Dito makin jarang bercerita, tak lagi meninggalkan catatan manis atau bunga liar. Makan malam yang dulu penuh tawa kini diganti keheningan, hanya suara piring dan garpu yang beradu. Karina, yang biasanya penuh percaya diri di ruang rapat, kini merasa rapuh di rumahnya sendiri.
Ia duduk di tepi kolam infinity malam itu, memandang pantulan bintang di air dan berdoa dalam hati, seperti yang ibunya ajarkan, "Tuhan, tunjukkan jalan." Apakah ini ujian atau pertanda? Keyakinan agamanya mendorongnya untuk bersabar, untuk memaafkan, tapi benih keraguan sudah tertanam. Ia menghela napas, memandang villa megah yang ia bangun dengan keringatnya, dan bertanya-tanya, apakah kebahagiaan yang ia kira abadi ini mulai retak? Malam itu, dengan hati penuh gelisah, karena memutuskan untuk mencari jawaban. Tak tahu bahwa langkahnya selanjutnya akan membuka tabir yang mengubah segalanya. Malam itu, Karina duduk di tepi kolam infinity villa mewahnya, tangannya masih gemetar memegang ponsel yang menampilkan sisa-sisa laporan kartu kredit. Pantulan bintang di air tak lagi menenangkan, malah seolah mencerminkan kekacauan di hatinya. Bau parfum asing dari jaket Dito, transaksi hotel di Bali, dan keheningan yang kini mengisi rumah mereka berputar-putar di pikirannya. Doa yang ia panjatkan tadi malam, meminta petunjuk dari Tuhan, tak sepenuhnya meredakan gelisahnya. Keyakinan agamanya yang selalu mengajarkan kepercayaan dan pengampunan dalam ikatan suci pernikahan, kini bertabrakan dengan dorongan kuat di dadanya. Ia harus tahu kebenaran. Karena menghela napas panjang, matanya menatap Cakrawala Jakarta yang berkilau dan berbisik pada diri sendiri, "Aku tak boleh membiarkan ini berlarut-larut." Keesokan paginya, dengan hati penuh tekad, karena mengambil langkah yang tak pernah ia bayangkan sebelumnya, di kantornya. Di sela rapat Vision Inovatif, ia diam-diam menghubungi seorang teman dekat, seorang pengusaha yang pernah merekomendasikan jasa detektif swasta. "Karin, mereka profesional, rahasia terjamin," kata temannya di telepon. Meski ragu, Karina akhirnya menghubungi agen detektif bernama Pak Budi, pria berpengalaman yang dikenal di kalangan elit Jakarta karena ketelitiannya. "Bu Karina, berikan saya waktu seminggu, kami akan lacak aktivitas suami Anda," ujar Pak Budi dengan nada tenang namun penuh keyakinan. Karina menarik napas dalam, merasa jantungnya berdetak kencang. Ia tahu langkah ini bertentangan dengan nilai yang ia pegang. Kepercayaan adalah dasar pernikahan, tapi keraguan yang menggerogoti hatinya terlalu kuat untuk diabaikan. Selama hari-hari berikutnya, Karina berusaha menjalani rutinitasnya seperti biasa. Ia memimpin rapat, menandatangani kontrak, dan tersenyum di depan karyawan, menyembunyikan badai di dalam dadanya. Namun, setiap kali Dito pulang larut dengan alasan sesi foto malam di pantai atau meeting klien, mendadak matanya tak bisa berhenti memperhatikan. Senyum Dito terasa semakin dipaksakan, dan ponselnya kini dilindungi kata sandi, sesuatu yang tak pernah ia lakukan sebelumnya. Karina merasa seperti orang asing di rumahnya sendiri. Villa megah yang dulu penuh tawa kini terasa dingin dan hampa. Malam-malamnya dipenuhi kecemasan, tidur terganggu oleh mimpi buruk tentang pengkhianatan. Ia berdoa lagi, meminta kekuatan, tapi juga keberanian untuk menghadapi apapun yang akan datang. 6 hari kemudian, sebuah pesan dari Pak Budi tiba. "Bu, kami punya laporan, bisa ketemu besok di kafe biasa." Jantung Karina seolah berhenti. Ia duduk di meja kantornya, menatap layar laptop tanpa benar-benar melihat apapun. Rasa takut bercampur kemarahan mulai membakar dadanya, takut akan kebenaran, marah pada kemungkinan dusta yang disembunyikan Dito. Keesokan paginya, di sebuah kafe tersembunyi di kawasan SCBD, Pak Budi menyerahkan amplop coklat tebal. "Ini foto dan laporan, Bu. Mohon siapkan hati," katanya pelan. Dengan tangan gemetar, Karina membuka amplop itu. Matanya membelalak saat melihat foto-foto Dito, tersenyum mesra, berpegangan tangan dengan seorang wanita muda di lobi hotel mewah, lalu di tepi pantai Bali, tempat yang ia klaim sebagai lokasi pemotretan. Wanita itu, menurut laporan, bernama Maya, 25 tahun, bekerja di industri mode sebagai asisten desainer. Dunia Karina seolah runtuh. Foto-foto itu, Dito memeluk Maya, tertawa di restoran mewah, masuk ke kamar hotel, mencabik-cabik hatinya. Air mata menetes tanpa ia sadari, tetesannya membasahi kertas laporan. Rasa sakit yang tajam menusuk dadanya, bercampur kemarahan yang membakar. Bagaimana dia bisa melakukan ini padaku?
Gumamnya. Suaranya parau. Ia teringat janji suci Dito di Ubud, tawa mereka di villa, dan dukungannya untuk studio fotografinya. Nilai agama yang mengajarkan pengampunan terasa jauh, digantikan oleh dorongan untuk mencari keadilan di tengah masyarakat modern. Cerita tentang pelakor wanita perebut lelaki orang bukan hal baru. Tapi Karina tak pernah menyangka dirinya akan jadi korban. Gambar Maya dengan senyum manis dan pakaian trendy memicu kemarahan sekaligus rasa rendah diri yang tak biasa baginya. Pak Budi menatapnya dengan simpati. Kami juga punya rekaman percakapan singkat dan bukti transfer dari kartu Anda ke akun Maya. Bukti ini cukup kuat jika Anda butuh langkah hukum, ujarnya. Karena mengangguk pelan, pikirannya berputar. Ia tak hanya ingin kebenaran, tapi juga perlindungan untuk dirinya, untuk kekayaannya yang ia bangun dengan keringat. Kemarahan perlahan mengeras menjadi tekad. Ia menatap foto terakhir Dito dan Maya berjalan berdua di mal mewah dan berbisik, "Aku akan cari tahu sendiri dan dia harus menjelaskan." Dengan hati penuh luka, namun penuh tekad, Karina meninggalkan kafe. Amplop coklat di tangannya terasa berat seperti beban dunia. Ia tahu, langkah selanjutnya akan membawanya ke pertemuan yang tak terelakkan, sebuah konfrontasi yang akan mengubah segalanya. Hari itu, 8 Juni tahun 2025, Jakarta diguyur hujan gerimis, namun suasana di dalam ballroom megah sebuah hotel bintang 5 di kawasan Senayan justru penuh kilau dan hiruk-pikuk. Karina mengenakan gaun hitam elegan yang menonjolkan aura percaya dirinya, hadir di acara peluncuran koleksi mode tahunan. Undangan dari klien besar Techvision Innovat yang berkolaborasi dengan desainer ternama. Amplop coklat dari Pak Budi masih terasa berat di pikirannya. Foto-foto Dito dan Maya berputar-putar seperti pisau yang menusuk. Hati Karina bergolak, sakit hati bercampur kemarahan, tapi ia menahan diri. Wajahnya tetap tenang di tengah sorotan lampu dan obrolan tamu. Ia datang bukan hanya untuk bisnis, tapi karena laporan terakhir Pak Budi menyebut Dito dan Maya kerap terlihat di acara semacam ini. Dengan takut membara, Karina memutuskan malam ini adalah saatnya mencari jawaban langsung. Saat melangkah melewati kerumunan, matanya menangkap sosok yang familiar di sudut ruangan. Dito, mengenakan setelan abu-abu yang Karina belikan tahun lalu, berdiri dekat meja minuman, tertawa bersama seorang wanita muda. Itu Maya, rambut panjang bergelombang, gaun merah mencolok. Senyumnya persis seperti di foto. Jantung Karina berdegup kencang. Tangannya mencengkeram clutch bag, hingga buku-buku jarinya memutih rasa sakit yang ia rasakan di kafe kemarin kini berlipat ganda. Dadanya sesak seolah udara di ballroom bawah ini lenyap. Nilai-nilai yang ia pegang pernikahan adalah ikatan suci. Saling menghormati terasa diinjak-injak oleh tawa riang Dito dan sentuhan tangan Maya di lengannya. Namun, alih-alih menangis, kemarahan membakarnya, mendorongnya melangkah mendekat. "Dito," panggil Karina, suaranya dingin namun tegas, memotong obrolan mereka. Dito menoleh, wajahnya memucat seketika, matanya melebar penuh keterkejutan. Maya mundur selangkah, senyumnya pudar, diganti ekspresi canggung. "Karin, kamu di sini?" Gumam Dito, suaranya tersendat, tangannya buru-buru melepaskan lengan Maya. Kerumunan di sekitar mereka mulai memperhatikan. Bisik-bisik pelan terdengar dan beberapa tamu mengeluarkan ponsel, siap merekam drama yang tercium. Karina menarik napas dalam, matanya tajam menatap Dito. "Jadi ini proyek foto yang membuatmu pulang larut malam? Ini cahaya sempurna yang kamu kejar?" ujarnya, nada sarkastiknya menusuk, sambil mengeluarkan selembar foto dari clutch-nya gambar Dito dan Maya di lobi Hotel Bali dan mengangkatnya di depan mata Dito. Dito tergagap, wajahnya memerah. "Karin, ini salah paham, aku bisa jelaskan," katanya, suaranya naik, penuh kepanikan bercampur kemarahan. Maya menunduk, tangannya gemetar, jelas tak siap menghadapi situasi ini. Tapi kata-kata Dito membakar Karina lebih dalam. "Salah paham. Hotel bintang 5, perhiasan, restoran romantis, semua dari kartuku. Dito, kau pikir aku bodoh?" Suara Karina meninggi.
Getar kemarahan bercampur luka terdengar jelas. Kerumunan kini terang-terangan menonton, bisikan berubah jadi desas-desus, dan lampu kilat ponsel berkedip-kedip. Di tengah budaya modern, drama seperti ini cepat viral di media sosial, dan Karina, sang ratu teknologi, kini jadi pusat perhatian yang tak ia inginkan. Dito, kehilangan kendali, melangkah mendekat. Wajahnya merah padam. Kau terlalu sibuk dengan perusahaanmu, Karina. Kau tak pernah ada untukku. Aku butuh seseorang yang peduli, bukan cuma dompet berjalan. Teriaknya, kata-katanya kasar dan penuh amarah. Ucapan itu bagaikan tamparan, menghina bukan hanya cinta Karina, tapi juga kerja kerasnya, nilai hormat yang ia junjung, yang diajarkan agama, dan keluarganya, runtuh di depan ratusan mata. Karina menatapnya, air mata panas menggenang, tapi ia menahannya, kemarahan menggantikan kesedihan. Kau yang hidup dari hasil kerjaku, Dito. Kau yang mengkhianati janji, kita di Ubud, balasnya. Suaranya dingin seperti es, setiap kata penuh kuasa. Maya, wajahnya pucat, berbisik, Aku minta maaf, Bu, sebelum buru-buru melangkah pergi, meninggalkan Dito sendirian di tengah sorotan. Dito, panik dan terpojok, mengatupkan rahang, matanya penuh amarah dan malu. Kerumunan kini ramai. Video dan foto di ponsel tamu siap menyebar ke dunia maya, mencerminkan sifat masyarakat modern yang haus drama. Karina, meski hati terluka, berdiri tegak. Aura ratu teknologi kembali muncul. Ia menatap Dito untuk terakhir kali, berbisik, "Kau akan menyesal." Dito dengan langkah mantap, ia berbalik, meninggalkan ballroom, diikuti tatapan kagum dan bisik-bisik. Hatinya hancur, tapi tekadnya kini tak tergoyahkan. Ia akan mengambil langkah tegas, melindungi dirinya dan segala yang ia bangun, tak peduli apapun risikonya. Langkah Karina terdengar mantap saat ia meninggalkan ballroom Hotel Bintang 5 di Senayan. Wajahnya dingin meski hati terbakar luka dan kemarahan. Sorotan lampu kilat ponsel tamu dan bisik-bisik kerumunan masih bergema di pikirannya. Begitu pula kata-kata kasar Dito, "Kau tak pernah ada untukku. Bukan cuma dompet berjalan." Ucapan itu menusuk, menghina janji suci pernikahan yang ia junjung, nilai yang diajarkan keluarganya tentang cinta dan hormat. Hujan gerimis di luar menyapa wajahnya saat ia masuk ke mobil mewahnya. Tangan mencengkeram kemudi dengan kuat. Di dalam kegelapan malam Jakarta, 8 Juni tahun 2025, pukul 10.32 menit malam, Karina menatap cakrawala kota, berbisik pada diri sendiri, "Cukup, aku tak akan biarkan dia menghancurkan hidupku lagi." Tekadnya mengeras, menggantikan air mata dengan rencana tegas. Di dalam mobil, Karina mengambil ponsel dan menghubungi Burina, pengacara terpercaya yang selama ini menangani kontrak television Innovate. "Burina, saya butuh bertemu secepatnya, saya mau pisah dari Dito." Ujarnya, suaranya dingin namun penuh kuasa. Burina, dengan nada profesional, menjawab, "Baik, Bu Karina. Besok pagi jam 8 di kantor saya. Bawa semua bukti foto, laporan detektif, transaksi kartu. Kita akan lindungi aset Anda." Karina mengangguk. Meski tak terlihat, pikirannya berputar ke amplop coklat dari Pak Budi, foto Dito, dan Maya, bukti transfer, rekaman singkat. Ia tahu langkah ini, perceraian mungkin bertentangan dengan nilai agama yang mengharapkan pernikahan dipertahankan. Tapi luka pengkhianatan dan hinaan Dito di depan umum terlalu dalam untuk dimaafkan. Kembali ke villa mewahnya, Karina duduk di ruang kerja, lampu meja menerangi wajahnya yang tegas. Ia membuka laptop, mengakses semua rekening bersama yang ia berikan pada Dito untuk studionya. Jantungnya masih bergetar saat melihat lagi transaksi 15 juta rupiah untuk hotel di Bali, 8 juta rupiah untuk perhiasan. Tagihan restoran yang tak pernah ia nikmati. Dengan jari-jari dingin, ia menghubungi bank, memerintahkan bekukan semua akses Dito ke kartu kredit dan rekening bersama ini. Efektif sekarang. Petugas bank mengonfirmasi dan dalam hitungan menit, sumber keuangan Dito terputus. Karina bersandar di kursi, napasnya berat.
tapi ada sedikit kelegaan. Ia membangun kekayaan ini dari nol, dari kamar kos dan laptop bekas. Dan ia tak akan biarkan Dito menikmatinya setelah pengkhianatan itu. Dito pulang larut sekitar tengah malam. Wajahnya pucat dan matanya liar, seolah tahu badai sedang datang. "Karin, kita bicara, ya? Tadi di acara. Aku kilaf, aku bisa jelaskan," katanya. Suaranya gemetar, penuh kepanikan. Karena berdiri di ruang tamu, siluetnya tegas di bawah lampu kristal villa, menatapnya dengan mata dingin. "Jelaskan apa? Dito, kau pakai uangku untuk wanita lain, kau hina aku di depan ratusan orang? Cukup." Suaranya tajam, tak ada getar keraguan. Dito melangkah mendekat, tangannya terulur. "Aku salah. Sayang, aku butuhmu, kita bisa perbaiki ini." Tapi karena mundur, menggelang, "Kau butuh uangku, bukan aku. Besok pagi, pengacara akan kirim surat cerai, kau tak dapat apa-apa lagi dari hidupku." Dito tersentak, wajahnya memucat lebih dalam, keringat membasahi dahinya. "Karin, kartu kreditku ditolak tadi malam. Kau bekukan rekeningku. Bagaimana aku hidup? Studio, proyekku," teriaknya. Nadanya campuran panik dan kemarahan. Karina menatapnya. Hati yang dulu penuh cinta kini dingin seperti atau hidup dari keringatku selama ini. Di Tom Villa ini, studio itu, semua dari aku. Sekarang, cari jalan sendiri, jawabnya. Suaranya datar, namun penuh kuasa. Budaya modern yang ia hayati, perempuan berhak mengendalikan hasil jerih payahnya mendorong langkah ini. Menentang stereotip bahwa istri harus diam dan menerima, masyarakat mungkin memandangnya kini wanita kaya yang mengusir suami. Tapi Karina tak peduli, ia sedang melindungi dirinya. Bu Rina, dalam panggilan lanjutan malam itu, menjelaskan, "Bu, aset Anda aman. Villa, perusahaan, tabungan semua atas nama Anda. Kita ajukan cerai besok. Dan bukti detektif akan pastikan Dito tak bisa klaim apapun." Karena mengangguk, rasa lega bercampur dinginnya kemarahan. Ia menatap Dito yang kini duduk di sofa, kepala tertunduk, tangannya gemetar. "Kau pikir aku dompet berjalan? Sekarang kau rasakan hidup tanpa itu," ujarnya, kata-kata terakhir sebelum berbalik ke ruang kerjanya. Malam itu, di bawah gemerlap lampu villa, Karina duduk sendirian, hati terluka, tapi tekadnya tak goyah. Ia tahu langkah selanjutnya lebih berat, mengusir Dito dari hidupnya sepenuhnya, tapi ia siap melindungi dunia yang ia bangun. Siap melangkah maju tanpa beban pengkhianatan. Malam semakin larut di Jakarta, 8 Juni tahun 2025. Pukul 10.37 malam, hujan gerimis masih membasahi jendela villa mewah Karina. Cahaya lampu kristal di ruang tamu memantulkan bayangan dingin di wajahnya saat ia berdiri, menatap Dito yang terduduk di sofa, kepala tertunduk, tangannya gemetar. Kata-katanya, "Tadi kau pikir aku dompet berjalan. Sekarang, kau rasakan hidup tanpa itu," masih bergema, meninggalkan keheningan tegang di antara mereka. Hati Karina, yang pernah penuh cinta untuk pria ini, kini keras seperti batu. Luka pengkhianatan dan hinaan di ballroom tadi malam membakar habis sisa-sisa kasih sayang. Ia menghela napas panjang. Tekadnya tak goyah. Villa ini, simbol keringat dan perjuangannya dari gadis desa menjadi ratu teknologi, tak pantas lagi jadi tempat bagi Dito. Karena melangkah ke ruang kerja, mengambil ponsel, dan menghubungi jasa keamanan terpercaya yang sering menjaga aset television INNOVAT. "Pak, saya butuh tim ke villa sekarang. Ganti semua kunci pintu, gerbang, dan pastikan orang tertentu tak bisa masuk lagi. Segera," ujarnya. Suaranya datar namun penuh otoritas. Petugas menjawab, "Baik, Bu Karina, kami tiba dalam 30 menit. Ia lalu berjalan ke kamar tidur, membuka lemari, dan dengan tangan dingin, mulai mengeluarkan pakaian Dito, kemeja yang ia belikan, jaket yang berbau parfum asing, sepatu yang dibeli dari bonus perusahaannya, satu persatu. Ia masukkan kedua koper besar, gerakannya cepat, tak ada keraguan. Nilai agama yang dulu mengajarkannya memaafkan dan mempertahankan pernikahan terasa jauh.
kini diganti kebutuhan melindungi diri dan harga dirinya. Dito, yang mendengar suara gesekan koper, berlari ke kamar. Matanya penuh kepanikan. "Karin, apa yang kau lakukan?" "Ini pakaianku." "Kau gila, kita bisa bicara. Aku mohon." Suaranya parau, wajahnya memelas, tangannya terulur mencoba meraih lengan Karina. Ia menarik tangan, menatapnya dengan mata tajam seperti es. "Bicara. Setelah kau pakai uangku untuk wanita lain, hina aku di depan umum." "Tidak, Dito. Kau keluar dari hidupku malam ini juga," jawabnya. Suaranya dingin, setiap kata penuh kuasa. Dito tersentak, wajahnya pucat, keringat membasahi dahinya. "Karin, aku tak punya apa-apa. Rekeningku mati, studionku butuh dana, aku butuh tempat tinggal. Maafkan aku kilaf." Ia jatuh ke lantai, berlutut, air mata mengalir. Tapi Karina tak bergeming. Tim keamanan tiba, 3 pria berseragam masuk dengan peralatan. "Bu Karina, kami siap ganti kunci. Apa instruksi selanjutnya?" tanya ketua tim. Karina menunjuk koper-koper di lantai, "Bawa ini keluar gerbang. Dia tak boleh ada di sini lagi," ujarnya. Nadanya tegas, tak ada ruang kompromi. Dito bangkit, panik, berteriak, "Kau tak bisa lakukan ini. Ini rumah kita. Aku suamimu." Karina berbalik, matanya penuh kuasa. "Rumah ini milikku, Dito, aku yang beli, aku yang bangun hidup ini. Kau bukan suamiku lagi." Surat cerai sedang diproses. Tim keamanan mengangguk, mengangkat koper, dan bergerak keluar, meninggalkan Dito yang terpaku, wajahnya campuran amarah dan keputusasaan. Di luar, hujan makin deras, air membasahi koper-koper yang kini tergeletak di trotoar depan gerbang villa. Dito berlari mengikuti, berteriak, "Karin, jangan. Aku tak punya tempat tujuan. Aku mohon, beri aku kesempatan." Tapi gerbang besi otomatis menutup dengan bunyi keras, mengunci dia di luar. Karena berdiri di balik jendela kaca, memandang sosok Dito yang basah kuyup, memukul-mukul gerbang. Suaranya tenggelam oleh hujan. Hati Karina sesak, bukan lagi cinta, tapi sisa luka dari pengkhianatan. Ia teringat budaya baru yang ia hayati, perempuan berhak mengendalikan hidup dan asetnya. Tak lagi tunduk pada ekspektasi diam. Masyarakat mungkin menilai langkahnya kejam, tapi villa ini, simbol perjuangannya, adalah miliknya, dan ia berhak menjaga ruang ini. Dito kini sendirian di bawah hujan, menunduk, tangannya mencengkeram koper, raut wajahnya penuh keputusasaan. Karina berbalik dari jendela, napasnya perlahan tenang, rasa lega kecil muncul. Bercampur dinginnya tekad, dia duduk di ruang tamu, lampu kristal menerangi wajahnya, dan memandang villa yang kini sunyi. Langkah ini menyakitkan, tapi perlu. Ia tahu perjalanan ke depan tak mudah, proses cerai, sorotan publik, tapi ia siap. Malam itu, di tengah gemuruh hujan, Karina berjanji pada diri sendiri untuk melindungi dunia yang ia bangun. Melangkah maju tanpa bayang-bayang Dito, menuju babak baru yang penuh kuasa dan keberanian. Hujan terus mengguyur Jakarta pada malam 8 Juni tahun 2025. Pukul 10.42 malam, gemuruh air seolah mencerminkan kekacauan yang kini menyelimuti hidup Dito di luar gerbang besi villa mewah Karina. Ia berdiri basah kuyup, tangannya mencengkeram koper yang berisi sisa-sisa kehidupannya, kemeja, jaket, dan sepatu yang semuanya dibeli dari keringat wanita yang baru saja mengusirnya. Cahaya lampu jalan redup memantulkan bayangan wajahnya yang pucat, mata liar penuh keputusasaan, dan suaranya tenggelam oleh deru hujan saat ia berteriak, "Karin, tolong! Aku tak punya apa-apa." Namun gerbang tetap tertutup rapat. Villa yang dulu jadi tempat tawanya kini diam, dingin, dan tak lagi miliknya. Dito menunduk, air hujan bercampur air mata. Hatinya dipenuhi penyesalan yang terlambat. Dengan langkah gontai, Dito menyeret koper-koper itu menjauh, tak tahu kemana harus pergi. Rekeningnya dibekukan, kartu kredit tak berfungsi, dan studio fotografi yang Karina biayai kini terancam tutup tanpa dana. Ia mencoba menghubungi Maya, berharap wanita muda yang dulu tersenyum mesra di sisinya akan menolong.
Maya, aku butuh tempat tinggal. Tolong, katanya lewat telepon, suaranya parau dan memelas. Namun, jawaban dingin datang, Dito, kau tak punya apa-apa lagi. Aku tak bisa bantu, maaf panggilan terputus. Dan Dito terduduk di trotoar, hujan membasahi tubuhnya. Maya, yang ia bela dengan penuh gairah, kini pergi, meninggalkannya sendirian. Sama seperti teman-teman lamanya yang berpaling begitu tahu, ia tak lagi punya akses ke kekayaan Karina. Hari-hari berlalu, dan hidup Dito jatuh ke jurang. Tanpa dana, ia tak mampu bayar sewa studio, dan Clint membatalkan proyek. Mencium aroma kegagalannya, ia terpaksa menyewa kamar sempit di kawasan kumuh pinggiran Jakarta. Dindingnya lembab, atapnya bokor, bogot menyengat di udara. Kontras dengan villa mewah Karina, tempat ini adalah cerminan pahit dari kebodohannya. Dito, yang dulu menikmati restoran mewah dan hotel bintang 5, kini mencari kerja serabutan mengantar paket, mencuci piring di warung makan dengan upah pas-pasan. Tangan yang dulu memegang kamera mahal kini kasar, lecet, dan penuh keringat. Masyarakat yang dulu mengagumi gaya hidupnya kini tak peduli. Dan gosip di media sosial tentang drama di ballroom menyebar, mencapnya sebagai suami tak tahu diri. Malam-malamnya dipenuhi penyesalan. Dito duduk di kasur tipis, memandang foto lama dirinya dan Karina di Ubud, tersenyum di bawah pohon frangipani. Kenapa aku begitu bodoh? Gumamnya, air mata menetes. Ia teringat janji sucinya, tawa mereka di villa, dan dukungan Karina untuk mimpinya. Nilai yang ia abaikan kesetiaan, hormat kini menghantuinya, seolah hukuman dari Tuhan atas pengkhianatannya. Budaya konsumtif yang dulu ia nikmati, hotel, perhiasan, makan malam mewah terasa hampa, cuma ilusi yang ia kejar dengan mengorbankan wanita yang mencintainya. Teman-teman lama tak lagi menjawab panggilannya, mencemoohnya sebagai pria yang jatuh. Karena keserakahan Dito menunduk, hatinya penuh sesal, tapi tak ada jalan kembali. Suatu malam, lapar dan lelah usai bekerja, Dito berjalan di pinggir jalan, membawa kotak paket terakhir hari itu. Matanya tertumbuk pada layar besar di mall menampilkan berita, Karina, Ratu Teknologi, luncurkan proyek AI baru. Gambar Karina, anggun dan penuh kuasa, tersenyum di layar, kontras tajam dengan dirinya yang kini lusuh, baju basah keringat, sepatu usang, penyesalan mencengkeram dadanya, napasnya sesak. Ia teringat kata-kata Karina, kau akan menyesal. Dito, dan kini ia merasakannya kehilangan segalanya. Cinta, kenyamanan, martabat. Dito berdiri di tengah hujan ringan, menatap layar itu, hati hancur. Tahu bahwa kebodohannya telah mendorongnya ke jurang, sementara Karina, wanita yang ia hianati, melangkah ke puncak baru, jauh dari jangkauannya. Hujan ringan di Jakarta pada malam 9 Juni tahun 2025. Pukul 10.14 menit, perlahan mereda, meninggalkan udara segar yang seolah mencerminkan babak baru dalam hidup Karina di dalam villa mewahnya. Lampu kristal memancarkan cahaya hangat, menyinari wajahnya yang kini tenang, bebas dari bayang-bayang Dito. Setelah malam penuh drama mengusir Dito, memutuskan akses keuangan, dan memulai proses cerai. Karina duduk di ruang kerjanya, menatap cakrawala kota yang berkilau. Luka pengkhianatan masih terasa, tapi tekadnya telah mengubah rasa sakit itu menjadi bahan bakar untuk bangkit. Ia berbisik pada diri sendiri, aku membangun dunia ini dari nol, dan aku akan bangun lagi, lebih kuat. Malam itu, dengan hati yang mulai sembuh, Karina melangkah menuju kehidupan baru. Hari-hari berikutnya, Karina mencurahkan energinya ke TechVision Innovat. Ia memimpin timnya dengan semangat baru, meluncurkan proyek AI revolusioner untuk pendidikan, sebuah platform yang membantu anak-anak di desa terpencil belajar daring. Rapat demi rapat, ia tersenyum, orangnya penuh kuasa dan inspirasi. Karyawan memujinya, Clint mengagumi visinya, dan media kembali menyorotnya sebagai ratu teknologi yang tak tergoyahkan. Masyarakat melihatnya sebagai teladan wanita yang tak hanya sukses, tapi juga berkontribusi nyata. Karina memperluas yayasan amalnya, mendanai sekolah, beasiswa, dan pelatihan teknologi untuk perempuan muda,
Jika aku bisa bangkit, mereka juga bisa, pikirnya. Mengingat masa kecilnya di desa, selaras dengan nilai agama yang ia pegang, berbuat baik membawa berkah. Malam-malam yang dulu sunyi kini dipenuhi kehangatan. Karena mengundang teman-teman dekat dan keluarga ke villa, meja makan penuh tawa, aroma masakan tradisional Jawa buatan ibunya mengisi udara. Ibunya memegang tangan Karina, berbisik, "Kau kuat, nak. Tuhan selalu punya jalan untuk hati yang tulus." Kata-kata itu penuh nilai spiritual, menyembuhkan luka di hati Karina. Ia belajar memaafkan bukan untuk Dito, tapi untuk dirinya sendiri, melepaskan beban amarah agar jiwanya bebas. Budaya modern yang ia hayati, di mana perempuan mandiri menciptakan kebahagiaan sendiri, terasa hidup. Villa yang dulu dingin kini hangat. Dinding kaca memantulkan cahaya harapan, kolam infinity mencerminkan langit cerah. Karina juga menemukan kedamaian dalam rutinitas baru. Ia mulai yoga di pagi hari, berjalan di taman villa, menikmati angin sepoi-sepoi yang menyegarkan. Teman-temannya yang setia mendampingi di masa sulit, membawa canda dan dukungan. "Kau lebih kuat dari ini, Karin. Dunia menantimu," kata sahabatnya, Lila, saat mereka minum kopi di teras. Karina tersenyum, rasa percaya diri yang dulu goyah kini pulih. Ia tak lagi merasa perlu membuktikan apapun pada masyarakat yang mungkin menggosipkan dramanya dengan Dito. Sebaliknya, ia fokus pada dampak perusahaannya berkembang, kini menjangkau pasar global. Dan yayasannya mengubah hidup ratusan anak. Sorotan media sosial beralih dari drama ballroom ke prestasinya, memujinya sebagai simbol ketangguhan perempuan. Suatu sore, duduk di ruang kerjanya, Karina menatap foto keluarganya, ibunya, ayahnya, dan dirinya kecil di desa. Rasa syukur mengalir, menggantikan luka lama. Ia teringat perjuangan dari kamar kos, laptop bekas, hingga puncak kesuksesan. Pengkhianatan Dito, meski menyakitkan, telah mengajarkannya nilai dirinya. Hatinya kini tenang, dipenuhi kepuasan bukan hanya dari kesuksesan bisnis, tapi dari kedamaian batin. Ia berdoa pelan. Seperti kebiasaan ibunya, "Terima kasih, Tuhan, atas kekuatan ini." Malam itu, karena berdiri di balkon, angin sejuk menyapa wajahnya, matanya menatap Cakrawala, Jakarta. Ia tahu perjalanan belum selesai, proyek besar menanti, dan dunia menantikan langkahnya. Dengan hati penuh harapan, ia siap melangkah lebih kuat, lebih bijak, menuju puncak baru yang ia ciptakan sendiri. Malam di Jakarta pada 9 Juni tahun 2025, pukul 10.34, membawa angin sejuk yang menyapa balkon villa mewah Karina. Cahaya lampu kota berkilau di Cakrawala, mencerminkan semangat barunya yang telah bangkit dari luka. Beberapa bulan telah berlalu sejak ia mengusir Dito, memutuskan ikatan finansial, dan memulai proses cerai. Kini, karena berdiri tegak, gaun putih sederhana namun elegan membalut tubuhnya, rambutnya tergerai rapi, matanya penuh percaya diri. Malam ini adalah puncak perjalanannya, peluncuran proyek terbesar Tech Vision Innovat, sebuah sistem AI global untuk pendidikan dan kesehatan, diadakan di Ballroom Megah Pusat Konvensi Jakarta. Ratusan tamu pebisnis, pejabat, dan wartawan memenuhi ruangan. Sorak tepuk tangan menggema saat Karina naik ke panggung. "Ini untuk masa depan, untuk anak-anak, untuk dunia yang lebih baik," ujarnya, suaranya penuh kuasa. Senyumnya memancar. Hati Karina dipenuhi syukur. Doa senyapnya mengalir. "Terima kasih, Tuhan, atas kekuatan ini, selaras dengan nilai agama yang mengajarkan berkah dari kebaikan." Di bawah lampu sorot, Karina bersinar. Media memujinya sebagai ratu teknologi yang tak tergoyahkan, dan proyeknya diprediksi mengubah jutaan hidup, dari desa terpencil hingga kota besar. Masyarakat memandangnya sebagai simbol ketangguhan wanita yang bangkit dari pengkhianatan, memimpin dengan hati dan akal. Yayasan amalnya kini mendanai ribuan beasiswa, membangun klinik teknologi di daerah terpencil, dan memberdayakan perempuan muda. Budaya modern merayakan langkahnya, citra perempuan mandiri yang menciptakan takdirnya sendiri. Teman dan keluarga berdiri di sisinya, ibunya tersenyum bangga di baris depan, berbisik, "Kau lakukan ini,
Namun ketenangan mengalir di hati Karina. Rasa puas dari kerja keras dan dampak nyata menggantikan luka masa lalu. Villa mewahnya kini penuh tawa, malam-malamnya hangat bersama orang-orang terkasih. Dan ia tahu, ia telah menemukan kedamaian sejati. Jauh dari gemerlap itu, di sudut lain Jakarta, hujan ringan kembali turun, membasahi jalanan kumuh tempat Dito berjalan gontai, pakaiannya lusuh, kemeja murah basah keringat dan air, sepatu usang penuh lumpur. Kini, ia bekerja sebagai buruh harian, mengangkut barang di pasar tradisional. Upahnya pas-pasan untuk menyewa kamar sempit berdinding lembab. Hidupnya yang dulu penuh kemewahan dari keringat Karina hotel bintang 5, restoran romantis. Studio fotografi kini tinggal kenangan pahit. Maya telah lama pergi, teman-teman lama menjauh, dan media sosial masih mencapnya suami tak tahu diri usai drama di ballroom. Dito menunduk, tangannya kasar dari kerja keras, hatinya hancur oleh penyesalan. Malam-malamnya dipenuhi bisikan sesal. Kenapa aku khianati dia? Nilai agama yang ia abaikan kesetiaan. Hormat kini terasa seperti hukuman, selaras dengan keyakinan bahwa setiap tindakan berbalas akibat. Saat berjalan melewati jalan raya, Dito berhenti, matanya tertumbuk pada layar raksasa di gedung. Gambar Karina muncul, anggun dan penuh kuasa. Berita berbunyi, Karina luncurkan inovasi AI, ubah dunia. Sorak tepuk tangan dari acara itu seolah bergema hingga ke telinganya. Kontras tajam dengan hidupnya yang kini kelam. Dito berdiri di bawah hujan, air menetes di wajahnya, matanya penuh sesal. Ia teringat tawa mereka di villa, janji di Ubud, dan kata-kata Karina. Kau akan menyesal. Dito kini, ia merasakannya kehilangan cinta, kenyamanan, dan martabat. Masyarakat melupakannya, budaya konsumtif yang dulu ia kejar terbukti hampa, dan ia terpuruk di dasar. Sementara Karina melesat ke puncak, hatinya sesak, air mata bercampur hujan, tapi ia tahu penyesalan ini terlambat. Di ballroom, acara berlanjut, Karina menerima penghargaan. Senyumnya cerah, matanya menatap masa depan. Ia tak tahu, di luar sana, Dito memandang layar dari kejauhan, sosoknya kecil di tengah hujan, hancur oleh pilihannya sendiri. Dua nasib berpisah, Karina, wanita yang bangkit, bersinar dengan prestasi dan kedamaian, melambangkan kuasa dan kebaikan. Dito, pria yang jatuh, tenggelam dalam sesal dan kemiskinan. Malam itu, di bawah langit Jakarta, Karina melangkah maju, hati penuh harapan, meninggalkan masa lalu. Dito, di trotoar basah, menunduk, menyadari pengkhianatannya telah menciptakan jurang tak terjembatani. Sebuah pelajaran pahit tentang nilai kesetiaan dan akibat dari keserakahan.